Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan untuk materi kita manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Untuk pertemuan ke-15 ini kita akan membahas topik tentang tingkat kesehatan bank syariah. Izin saya share screen. Oke, pertemuan ke-15 kali ini kita akan membahas tentang tingkat kesehatan pada bank syariah. Seperti teman-teman ketahui, untuk capaian pembelajaran kita yaitu adalah ketika kita mengetahui tingkat kesehatan bank syariah ini, tentunya kita akan bisa mengukur ya, apakah bank ini akan sehat atau tidak, bagaimana kriteria sehat itu, bagaimana kriteria sehat tidak sehat itu seperti apa. Harapannya teman-teman akan bisa menilai dan menganalisa tingkat kesehatan dari bank syariah. Untuk pembahasan kita hari ini ada 6 topik. Yang pertama yaitu pengertian dulu tingkat kesehatan bank syariah. Yang kedua, tujuan dan manfaat kesehatan bank syariah. Kita menggunakan dua metode yaitu metode KEMOS dan metode RGEC. Kemudian kesimpulan dan kemudian adalah tugas. Untuk referensi yang saya gunakan teman-teman, itu ada referensi utama dari buku analisa laporan keuangan, kemudian aturan OJK, kemudian ada buku yang saya gunakan yaitu buku bahan ajar dasar-dasar perbankan syariah. Di situ ada salah satu bab untuk membahas tentang kesehatan bank syariah. Nah, kemudian juga untuk tambahan artikel, teman-teman juga bisa mengakses artikel saya dengan judul Financial Performance of Bank NTB Syariah Before and After Becoming an Islamic Commercial Bank. Jadi itu adalah 4 referensi yang saya gunakan untuk pembahasan topik kita hari ini yaitu tingkat kesehatan bank syariah. Oke, pengertian dulu ya. Jadi apa sih kesehatan bank syariah itu? Kesehatan bank itu adalah penilaian bank secara kualitatif maupun kuantitatif dari aspek finansial ataupun manajemen. Dari aspek finansial nanti kita akan mengukurnya dengan beberapa rasio keuangan, sedangkan untuk aspek manajemen nanti akan kita nilai bagaimana pengelolaan manajemen yang ada di bank syariah tersebut. Nah, tujuan dan manfaatnya apa sih sebenarnya adanya penilaian kesehatan bank syariah itu? Yang pertama tentunya akan meningkatkan inovasi bank atau performa bank untuk lebih meningkatkan kinerjanya, baik itu dari segi finansial ataupun nanti dari segi manajemen. Yang kedua, ketika dia bisa mengukur tingkat kesehatannya, tentunya dia akan bisa mengidentifikasi resiko ya. Jadi resiko itu tidak hanya bisa diidentifikasi dan bisa dikendalikan sehingga tidak berdampak negatif kepada pihak bank. Yang ketiga adalah kesehatan bank ini merupakan tanggung jawab bank dan harus dilakukan oleh pihak bank agar bank itu tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk metode KEMOS itu ada 6 indikator yaitu capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity market. Capital itu adalah permodalan yang mana kita menggunakan rasio CAR untuk mengukur tingkat kesehatannya. Kriteria yang dikatakan CAR itu baik adalah lebih besar dari 12% atau sekitar 9-12% itu dikatakan modalnya cukup. Sedangkan untuk kualitas aset biasanya kita menggunakan indikator NPF, sedangkan kualitas aset itu sendiri kita melihat sejauh mana sih aset-aset yang dimiliki bank itu apakah berkualitas atau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan aset tersebut, bagaimana penggunaannya. Kriteria yang digunakan biasanya kita menggunakan rasio NPF. Jika dikatakan rasio NPF yang baik itu sekitar 2-5% itu dikatakan banknya adalah sehat. Kemudian untuk aspek penilaian manajemen biasanya kita menggunakan indikator good corporate governance yang itu ada 11 indikator yang dinilai diantaranya bagaimana kinerja DPS, bagaimana kinerja direksi, dan bagaimana kinerja dari manajemennya. Yang keempat, earning itu sama dengan profitabilitas untuk mengukur tingkat keuntungan bank. Bagi sejauh mana sih bank itu bisa menghasilkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Bagaimana dia bisa mengelola permodalannya. Bagaimana dia bisa mengelola kegiatan operasional untuk menghasilkan laba. Rasio yang digunakan ada 2, yaitu rasio ROA dan ROE, di mana masing-masing rasio itu ketika ROA dikatakan bagus itu sekitar 1,2-1,5% atau di atas 2%. Sedangkan ROE itu biasanya sekitar angka 30-50% itu dikatakan ROE-nya bagus gitu ya. Nah, bagaimana dengan mengukur likuiditas? Jadi mengukur likuiditas itu sendiri dengan menggunakan rasio financial deposit rasio, yaitu rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana bank itu melakukan pembiayaan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Indikator sehatnya FDR itu adalah sekitar 75% sampai 85%. Nah,
Untuk sensitivity pasar market itu biasanya menggunakan rasio market risk. Ya, market risk ini biasanya bergantung sekali dengan tingkat fluktuasi nilai tukar. Nah, di mana kriteria sehatnya adalah 10% sampai dengan 12%. Nah, bagaimana dengan metode RGEC? Yang membedakan di sini adalah pada aspek R. R itu adalah resiko profil. Jadi manajemen resiko, artinya dari RGEC sama CHEMOS itu yang membedakan hanya pada faktor R-nya. Sedangkan untuk good corporate governance, earning sama capital itu pengukurannya sama. Hanya saja ada perbedaan, yaitu dengan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Jadi antara RGEC dengan CHEMOS itu yang membedakan hanya di aspek R. Sedangkan R itu nanti ada 11 indikator sampai dengan 10 indikator yang nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya, akan lebih detail lagi. Untuk sekedar informasi, ini resiko profil yang ada kredit, resiko pasar, likuiditas, operasional, resiko hukum, dan strategi. Nah, untuk GCG sendiri memang ada pembaruan ya teman-teman, pembaruan penilaian, yaitu ketika dia peringkat yang baik itu sekitar nilainya 1,2 sampai dengan 1,5 itu dikatakan banknya adalah bisa menerapkan GCG dengan baik. Jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi kesehatan itu sesuatu yang penting buat bank syariah. Kalau misalnya dia tidak bisa mengukur tingkat kesehatan, bagaimana dia bisa melakukan ekspansi bisnisnya, bagaimana dia bisa mempertahankan kinerjanya, bagaimana stakeholder itu percaya dengan bank syariah. Nah, perbedaan penilaiannya antara CHEMOS dan RGEC itu pada aspek risikonya. Dan saat ini yang digunakan adalah RGEC, tidak lagi menggunakan CHEMOS. Oke, untuk penguatan pemahaman kalian, memang ada baiknya kita menilai ya, kriteria ini apakah masuk sehat atau tidak. Ini sudah saya cantumkan tugasnya, ada rasio yang sudah saya cantumkan, silakan teman-teman tentukan kriterianya, dan berikan analisa Anda. Bagaimana analisa Anda? Dari analisa-analisa yang sebelumnya, kalian kumpulkan di dalam tugas ini. Oke, tugas ini silakan nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom, kemudian ada juga kalian kumpulkan dengan Google Classroom, dan paling lambat hari ini ya, jam 10 malam, silakan Anda kumpulkan melalui Google Classroom. Baik, demikian izin saya stop screen ya teman-teman ya. Nah, begitu untuk materi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bertanya melalui grup kelas, ataupun nanti silakan kalian isi quiz dulu ya, sudah ada tertera di sini. Terima kasih, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.